Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajijah, mahasiswa dari Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Di sini saya akan memaparkan materi tentang gizi pada ibu hamil. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas promosi kesehatan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai mengapa gizi seimbang penting bagi ibu hamil. Gizi seimbang ibu hamil adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan ibu selama kehamilan dalam susunan yang seimbang dan jumlah yang sesuai kebutuhannya. Gizi seimbang juga sangat penting terutama pada ibu yang sedang hamil untuk keperluan dirinya sendiri dan juga janinnya. Keadaan gizi juga dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Yang kedua, saya akan membahas tentang tujuan gizi pada ibu hamil. Nah, yang pertama itu ada cukup kalori, protein, vitamin, mineral, dan juga cairan untuk memenuhi zat gizi ibu, janin, serta plasentanya. Lalu yang kedua ada mempertahankan status gizi yang optimal dan juga perawatan gizi yang dapat membantu pengobatan penyulit yang terjadi saat masa kehamilan ibu. Lalu yang ketiga, saya akan membahas tentang masalah yang berhubungan dengan gizi pada ibu hamil, yaitu ada berat badan. Berat badan ibu hamil harus memadai. Bertambahnya berat badan harus sesuai dengan umur kehamilan ibu. Bertambahnya berat badan yang normal akan menghasilkan anak yang normal. Jika berat badan ibu berkurang, dapat beresiko melahirkan bayi prematur. Berat badan yang berlebih juga dapat beresiko keracunan pada kehamilan ibu. Yang keempat, saya akan membahas tentang kebutuhan zat gizi selama masa kehamilan. Yang pertama itu ada karbohidrat. Karbohidrat dapat diperoleh dari padi-padian, umbi-umbian seperti kentang dan lain-lain. Yang kedua itu ada protein. Protein dapat diperoleh dari daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Lalu yang ketiga ada vitamin C. Vitamin C dapat diperoleh dari buah-buahan seperti jeruk, wortel, dan sayur-sayuran yang lainnya. Yang keempat itu ada vitamin A. Vitamin A dapat diperoleh dari kuning telur, tomat, wortel, dan sayur yang lainnya. Yang kelima ada zat besi. Zat besi dapat diperoleh dari bahan makanan hewani seperti telur, hati, dan daging. Lalu dapat diperoleh juga dari bahan makanan nabati yaitu kacang-kacangan dan sayuran hijau. Yang keenam itu ada cairan. Cairan dapat diperoleh dari air putih, susu, dan buah-buahan yang mengandung banyak air. Lalu yang terakhir itu ada mineral. Mineral dapat diperoleh dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kelima, saya akan membahas menu makanan seimbang untuk ibu hamil. Yang pertama itu ada 150 gram nasi sama dengan 1 gelas. Yang kedua ada 60 gram telur sama dengan 1 butir. Yang ketiga ada 50 gram tempe sama dengan 2 potong. Yang keempat ada 50 gram sayuran sama dengan setengah gelas. Yang kelima ada 5 gram minyak sama dengan setengah sendok. Yang terakhir ada 200 cc susu sama dengan 1 gelas. Yang keenam, saya akan membahas tentang makanan yang harus dihindari oleh ibu hamil. Yang pertama itu ada kafein seperti kopi, teh, dan coklat. Kafein berpotensi mengganggu perkembangan janin, bahkan dapat menyebabkan keguguran jika ibu hamil mengkonsumsinya secara berlebihan. Yang kedua itu ada alkohol. Ibu hamil dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi alkohol sama sekali, meskipun dalam jumlah sedikit, karena alkohol juga dapat mengganggu perkembangan janin dan dapat menimbulkan serangkaian masalah kesehatan. Yang ketiga itu ada ikan dan daging mentah. Ikan dan daging mentah dapat meningkatkan resiko pada ibu hamil mengalami infeksi. Yang keempat itu ada jeroan. Ibu hamil tidak boleh sembarangan mengkonsumsi jeroan. Jeroan dapat dikonsumsi pada ibu hamil sebanyak 1 kali dalam seminggu dengan porsi yang secukupnya. Jika terlalu banyak mengkonsumsi jeroan, dapat mengganggu pertumbuhan janin serta dapat menimbulkan gangguan hati pada ibu hamil. Yang keenam, saya akan membahas tentang tanda dan gejala kurangnya nutrisi pada ibu hamil. Yang pertama itu ada kelelahan dan kekurangannya energi. Lalu tanda yang kedua, ibu hamil sering mengalami pusing. Yang ketiga itu terjadi kulit kering pada ibu hamil. Yang keempat, ibu hamil mengalami gusi bengkak dan sering berdarah. Yang kelima, ada sistem kekebalan ibu hamil yang rendah.
Yang keenam, berat badan ibu hamil menurun. Yang ketujuh, saya akan membahas penyebab ibu hamil kekurangan gizi. Yang pertama itu ada morning sickness yang parah. Yang kedua itu ada menurunnya nafsu makan. Yang ketiga itu ada pola makan yang buruk. Dan yang terakhir itu ada kebiasaan pilih-pilih makanan. Yang kedelapan, saya akan membahas dampak bila ibu hamil kekurangan gizi. Yang pertama itu ada pengaruh bagi ibu hamil, yaitu dapat beresiko perdarahan saat masa kehamilan. Lalu yang kedua, dapat terjadinya infeksi pada ibu hamil. Dan yang terakhir, ibu hamil dapat mengalami anemia. Lalu yang kedua itu ada pengaruh waktu persalinan, yaitu persalinan dapat terjadi sulit atau lama. Lalu persalinan sebelum waktunya atau bayi prematur. Yang ketiga ada perdarahan setelah persalinan. Dan yang keempat ada persalinan dengan operasi cenderung meningkat. Yang ketiga itu ada pengaruh pada janin, yaitu yang pertama ada dapat terjadinya keguguran. Yang kedua ada cacat bawaan pada bayi. Yang ketiga ada berat badan bayi rendah. Dan yang keempat ada bayi mati dalam kandungan. Yang kesembilan, saya akan membahas komplikasi pada ibu hamil akibat kekurangan nutrisi. Yang pertama ada disfungsi seksual, yang kedua ada penyakit jantung koroner, yang ketiga ada disfungsi organ, dan yang terakhir ada stroke. Yang terakhir ada kesimpulan mengenai gizi pada ibu hamil. Ibu hamil dianjurkan untuk menerapkan diet seimbang agar dapat menjalani kehamilan yang aman. Konsumsilah buah dan sayuran agar mendapatkan asupan vitamin, mineral, dan juga serat. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.